Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah dengan NPM 1901011127. Saya dari kelas PAIB semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mata kuliah Ulumul Quran, dengan dosen pengampu Muhammad Ali MPDI. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ijaz Al-Quran, nasih mansuh, kisos Al-Quran, amsal Al-Quran, aqsam Al-Quran, jadal Al-Quran, dan peran Israiliyat pertama, yaitu ijaz Al-Quran. Nah, apa itu ijaz Al-Quran? Jadi ijaz Al-Quran, pengertian ijaz Al-Quran secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Nah, sedangkan dalam istilah ijaz itu dikaitkan dengan makna mukjizat. Nah, jadi mukjizat itu artinya kelebihan yang diberikan kepada hambanya di luar kebiasaan seseorang. Nah, sedangkan macam-macam mukjizat itu ada dua. Yang pertama itu mukjizat material atau indrawiyah. Nah, mukjizat material ini berupa contohnya seperti pada zaman dahulu itu Nabi Ibrahim itu dimukjizatkan kepada Allah tidak bisa dibakar atau tidak mempan dibakar oleh api yang meluap-luap. Yang kedua yaitu mukjizat immaterial atau mukjizat yang kekal abadi selamanya. Jadi dari zaman dahulu hingga sekarang mukjizat itu tetap ada, yaitu berupa Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya segi kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki segi kemukjizatan. Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran itu dilihat dari segi bahasanya. Nah, jadi di dalam Al-Quran tersebut itu bahasanya sudah diatur sangat indah, atau bahasanya itu sangat dari ayat 1 ke ayat 2, ayat 2 ke ayat 3 itu sangat nyambung maknanya. Sangat indah pengertiannya. Jadi mudah dihafal. Itu. Yang kedua, kemukjizatan Al-Quran dari segi sejarah. Nah, jadi dalam Al-Quran itu ada yang berkaitan dengan sejarah pada zaman Nabi dahulu atau sebelum kita ada di dunia ini. Nah, sejarah itu emang benar-benar nyata adanya. Makanya dalam Al-Quran ada kaitannya yang membahas tentang sejarah. Yang ketiga itu kemukjizatan Al-Quran dalam segi aspek masa depan. Jadi dalam Al-Quran itu ada masa depan yang belum kita lampaui dan itu benar-benar besok akan terjadi, seperti contohnya hari akhir atau hari kiamat. Nah, itu kan masa depan, kita belum mengetahuinya, tetapi itu di dalam Al-Quran sudah ada gitu. Nah, kita sebagai orang yang beriman harus mengimani, harus mempercayai. Yang selanjutnya itu kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang membahas tentang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan agama, kedokteran, sejarah, dan lain sebagainya. Kedua itu nasih mansuh. Pengertian nasih mansuh. Nasih mansuh itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nasaha yang suhu nashan, yang artinya menghilangkan sesuatu yang mengikutinya. Kata nasih juga dapat dipakai untuk pengertian memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain.
macam-macam nasih mansuh itu ada 3. Yang pertama itu nasih tilawah dan hukum, yang kedua nasih hukum tetapi tilawahnya tetap, yang ketiga nasih tilawah tetapi hukumnya tetap. Selanjutnya urgensi atau hikmah nasih mansuh. Yang pertama, nasih mansuh sangat penting sekali dalam kajian Islam, terutama dalam bidang fikih karena menyangkut ketetapan hukum, pertentangan satu sama lain, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya kecuali dengan meneliti kronologi turunnya, mana yang lebih dahulu turun dibanding dengan yang lainnya, sehingga dapat ditentukan mana yang nasih dan mansuh yang mansuh. Yang kedua ada nasih mansuh. Ini memberikan gambaran bagaimana perkembangan tasyrik menuju kesempurnaan sesuatu dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang ketiga, adanya nasih mansuh ini juga memberikan keuntungan kepada umat Islam. Yang keempat, nasih mansuh juga menjadikan batu ujian bagi umat manusia. Contohnya adalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah atau di Mekah. Yang ketiga yaitu pengertian qisas Al-Quran. Qisas Al-Quran itu kisah, maksudnya pemberitahuan Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu, umat yang telah lalu atau tokoh pada masa lalu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa yang lalu, termasuk cerita atau kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu macam-macam kisah Al-Quran. Jadi ada macam-macam kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi dan rasul. Nah, jadi dalam Al-Quran ada kisah para nabi terdahulu dan para rasul. Yang kedua yaitu kisah umat atau tokoh pribadi bukan nabi dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Pribadi dan tokoh pertama yang diceritakan dari kalangan bukan nabi adalah 2 orang putra Nabi Adam sendiri, yaitu Habil dan Qabil. Tatkala Qabil dengki dengan saudaranya sendiri, kemudian membunuhnya. Inilah pembunuhan pertama yang terjadi pada sejarah umat terdahulu. Yang ketiga itu kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah zaman Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bercerita tentang peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa menyerbu tentang gajah ke Mekah yang dipimpin oleh Abraham. Di Al-Quran ada. Selanjutnya itu peran kisos dalam Al-Quran. Yang pertama, kisos Al-Quran menjelaskan asas-asas dakwah dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi zaman dahulu. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah SAW dan hati umat Muhammad SAW atas agama Allah, serta memperkuat keyakinan orang-orang yang beriman bahwa kebenaran pasti menang, mengalahkan kebatilan. Yang ketiga, itu membenarkan para nabi terdahulu, mengenang dan mengabadikan jejak peninggalan beliau. Selanjutnya yang keempat itu memperlihatkan kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berita-berita yang dibawanya mengenai umat terdahulu melintas generasi dan zaman. Yang nomor 5 itu mengungkapkan kebodohan ahli kitab dan menyembunyikan kebenaran dan rubah isi Alkitab. Yang selanjutnya menjadikan pelajaran atau
ibrah bagi umat manusia dari bermacam peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran. Yang keempat itu ada Amsal Al-Quran. Pengertian Amsal Al-Quran. Jadi Amsal Al-Quran itu bentuk jamak dari kata masal yang artinya perumpamaan atau misal. Secara istilah, amsal itu adalah sesuatu ungkapan perkara yang disampaikan dengan perkataan yang lain untuk memperjelas salah satu makna yang lain. Rukun amsal dalam Al-Quran yang pertama wajah sabah, yaitu pengertian yang bersama-sama yang ada pada musahabah dan musabah bih. Yang kedua alat tasabih, yaitu kaf, misil, kana dan semua lafaz yang menunjukkan makna perserupaan. Yang ketiga musabah, yaitu sesuatu yang diserupai atau menyerupai musabah bih. Yang keempat itu ada musabah bih, yaitu sesuatu yang diserupai oleh musabah. Sejarah Amsal Al-Quran. Orang yang pertama kali mengarang ilmu Amsal Al-Quran itu adalah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain Al-Nasaiburi dan dilanjutkan oleh Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. Mempelajari Amsal Al-Quran yang pertama mendorong agar orang giat beramal, melakukan hal-hal yang menarik dan dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kedua yaitu menghindari dari perbuatan tercela yang dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran setelah dipahami kejelekan perbuatan tersebut. Contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, mengungkapkan pengertian yang abstrak yang bentuknya konkret yang dapat ditangkap dengan indera manusia. Yang kelima itu aqsam Al-Quran. Apa itu aqsam? Aqsam secara terminologi itu bentuk jamak dari kata qasam yang berarti sumpah dalam Al-Quran. Mengapa di dalam Al-Quran itu ada bahasa sumpah? Karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, sedangkan orang Arab itu kebiasaannya untuk meyakinkan orang dengan cara bersumpah. Dalam Al-Quran, sumpah dalam Al-Quran itu ada 3, yaitu billahi, tallahi, dan wallahi. Yang keenam itu ada jadal Al-Quran. Pengertian jadal Al-Quran secara bahasa, jadal berarti debat. Maksudnya adalah saling tukar pikiran atau pendapat dengan jalan masing-masing. Selanjutnya tujuan jadal Al-Quran. Apa sih itu tujuan jadi perdebatan atau tukaran pikiran tersebut? Jadi itu tujuannya adalah menjelaskan permasalahan secara argumentatif bagi kalangan yang benar-benar ingin mendapatkan kebenaran dari ilmu agama atau Al-Quran tersebut. Yang nomor 7 adalah Israiliyat dalam tafsir. Pengertian Israiliyat. Israiliyat menurut ulama tafsir dan hadis itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah umat terdahulu yang bersumber dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Asal Israiliyat ini dari orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah bersama umat Islam pada zaman sahabat, ketika para sahabat menanyakan beberapa hal yang ada kesamaannya dengan Al-Quran dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian setelah itu terjadilah beberapa tipe Israiliyat, ada yang sahih, ada yang sesuai dengan nas, ada yang bertentangan, bahkan ada yang di dalamnya oleh nas. Tingkatan Israiliyat yang pertama sanad dan matanya sahih. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43 tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat. Yang kedua, sunnah yang matanya dhaif.
cerita dan riwayat seputar malaikat Harut dan Marut, cerita aneh yang merendahkan hakikat malaikat itu sendiri. Yang ketiga itu hadis maudhu atau palsu, cerita seputar Raja Tanasur yang berkenaan dengan Bani Israel di awal surat Al-Isra. Bab Israiliyat yang pertama itu kisah Yusuf dan Zulaiha. Yang kedua ada Daud yang memiliki 99 istri. Yang ketiga ada Sulaiman dan Raja Bilqis. Yang keempat kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Yang kelima ada Asbabul Kahfi. Yang keenam Harut dan Marut tentang sihir dan malaikat. Yang ketujuh malaikat-malaikat lain di luar. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang ijaz Al-Quran, nasih mansuh, kisos Al-Quran, aqsam Al-Quran, amsal Al-Quran, jadal Al-Quran, dan peran Israiliyat dalam tafsir. Apabila banyak kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.